Hentikan segala yang sedang Anda lakukan saat ini. Saya membutuhkan perhatian penuh Anda karena apa yang akan saya katakan dalam beberapa menit ke depan bukanlah saran medis biasa. Ini bisa menjadi garis pemisah antara mempertahankan hidup atau setidaknya menyelamatkan kaki dan penglihatan Anda dari pisau bedah. Halo. Saya ingin memulai dengan pertanyaan yang sangat langsung, yang mungkin terasa sangat tidak nyaman bagi Anda. Pernahkah Anda duduk di meja makan, melihat piring besar berisi salad, dan merasa bangga? Anda berkata pada diri sendiri, "Saya melakukan hal yang benar. Saya membuat keputusan terbaik untuk diabetes saya." Tapi kemudian, hanya 2 jam kemudian, Anda terpaku melihat glukometer. Angkanya tidak turun, sebaliknya melonjak secara mengkhawatirkan. Jika Anda pernah mengalami momen menakutkan itu, dengarkan saya. Anda tidak sendirian dan yang terpenting, Anda tidak gila. Kebenaran brutal yang akan Anda temukan adalah ini. Seringkali, piring salad hijau yang tampak tidak berbahaya itu, yang dipuji sebagai makanan sehat di seluruh dunia, menghancurkan tubuh Anda dengan cara yang jauh lebih kejam daripada hamburger yang meleleh, keju, atau piring pasta olahan. Kita menghadapi krisis diam-diam di komunitas penderita diabetes, terutama di kalangan usia di atas 50 tahun. Selama puluhan tahun, Anda diberitahu, makanlah sayuran, makanlah yang hijau. Dan Anda, dengan niat baik dan disiplin baja, telah mematuhi. Anda pergi ke pasar, makan sayuran, dan tidur dengan perut kosong. Tapi apa hasilnya? Bulan demi bulan, HbA1c tetap di situ, tidak bergerak. Dokter menggelengkan kepala, meningkatkan dosis metformin, bahkan mengancam dengan insulin. Anda putus asa, menyalahkan diri sendiri, berpikir, tubuh saya rusak, saya lemah. Lihatlah saya dan dengarkan dengan saksama. Ini bukan salah Anda. Masalahnya bukan kekuatan kemauan Anda. Masalahnya adalah tidak ada yang menjelaskan perbedaan vital antara sayuran yang memberi nutrisi dan sayuran yang memicu insulin. Kita hidup terperangkap dalam apa yang saya sebut jebakan hijau. Ada makanan yang menyamar sebagai sehat, tersembunyi di bawah label alami yang secara biokimia adalah bom. Waktu siap menghancurkan pankreas yang sudah lelah. Dalam video hari ini, kita akan mengungkap kebenaran tidak nyaman ini. Saya telah mengidentifikasi dengan tepat 5 jenis salad yang sangat populer di semua restoran dan pertemuan keluarga yang, bagi penderita diabetes, adalah racun sejati. Saya menyebutnya penipu glukosa darah. Mereka masuk ke mulut Anda dengan rasa segar dan sayur, tapi begitu menyentuh darah, mereka berubah menjadi gula murni dengan kecepatan roket. Bayangkan tubuh Anda adalah mesin biologis paling canggih di alam semesta. Tapi bahkan mesin Ferrari akan hancur jika diberi bahan bakar yang salah. Ketika Anda mengonsumsi salad berbahaya ini, jangan biarkan lidah Anda menipu Anda. Mereka tidak manis, tapi hati Anda melihat lautan gula. Secara diam-diam ia mengubahnya dan memompa arus glukosa beracun ke dalam darah. Pankreas Anda yang malang, sudah lelah, berteriak putus asa, mengeluarkan tetes insulin terakhir untuk membersihkan kekacauan itu. Tapi ia tidak bisa mengikuti irama. Hasilnya, peradangan kronis yang meledak, pembuluh darah yang mengeras, saraf yang mati sedikit demi sedikit, dan tragedi paling pahit adalah ini. Semua kehancuran ini terjadi sementara Anda terus percaya dengan tegas bahwa Anda makan sehat. Itulah kekejaman jebakan hijau, tapi jangan khawatir, saya tidak akan meninggalkan Anda sendirian dalam kegelapan. Misi saya adalah memberi Anda senjata untuk melawan. Selanjutnya, tidak hanya kita akan membongkar dan menamai 5 musuh tersembunyi ini, tapi saya akan memberikan 5 solusi alternatif yang kuat. Saya akan mengajari Anda seni mengubah salad Anda menjadi terapi penyembuhan sejati.
Terapi yang tidak hanya menghindari lonjakan glukosa, tapi secara aktif mengurangi gula, memadamkan peradangan hati, dan mengisi ulang energi setiap sel Anda. Tetaplah bersama saya sampai detik terakhir, karena rahasia biokimia ini Anda tidak akan pernah menemukannya dalam brosur medis dingin dari konsultasi 5 menit. Bersama-sama, kita akan mengubah dapur Anda menjadi apotek terbaik di dunia. Jika Anda siap berhenti menebak-nebak dan mulai proses penyembuhan nyata, fokuslah maksimal. Kita mulai sekarang. Untuk memahami mengapa piring salad bisa menjadi pembunuh tersembunyi, saya perlu Anda lakukan sesuatu sekarang. Buang pandangan biasa dan mulai amati makanan dengan mikroskop biologis. Disinilah jutaan orang tertipu. Kita telah diprogram untuk percaya aturan kuno. Apa yang berasal dari tanah baik, apa yang berasal dari pabrik buruk. Bagi orang sehat, ini sering benar. Bagi penderita diabetes, ini jebakan mematikan. Hari ini Anda harus memahami konsep lonjakan glukosa tak terlihat. Mengapa disebut tak terlihat? Karena itu pengkhianat. Ketika Anda makan permen, lidah Anda berteriak gula. Perhatian, otak Anda menyalakan alarm merah. Tapi ketika Anda makan sayuran kaya pati ini, lidah Anda hanya merasakan rasa segar dan netral. Sementara itu, di dalam darah, bencana glikemik identik dengan makan kue berkembang secara diam-diam. Izinkan saya menggunakan gambar yang tidak akan Anda lupakan. Kalung mutiara, gula yang Anda makan, glukosa. Bayangkan seperti mutiara lepas. Anda menelannya dan mereka langsung masuk ke darah. Pati, kentang, jagung, nasi. Sebenarnya, itu ribuan mutiara glukosa yang bersatu membentuk kalung panjang. Ketika Anda melihat kentang, Anda melihat sayuran, tapi sistem pencernaan Anda tidak. Ia memiliki gunting sangat tajam yang disebut enzim. Begitu pati menyentuh air liur, gunting itu mulai memotong dengan gila-gilaan. Klak, klak, klak. Dalam beberapa menit, kalung itu pecah. Ribuan mutiara glukosa dilepaskan dan masuk secara massal ke darah. Bagi pankreas Anda yang malang, makan kentang atau makan sendok gula tidak berbeda. Hasilnya sama, kejutan insulin. Tapi tragedi tidak berhenti di situ. Ada faktor kedua yang lebih berbahaya, proses memasak. Di alam, ibu alam sangat pintar. Ia mengunci gula dan pati dalam kandang yang disebut matriks serat. Kandang ini mencegah gula dilepaskan terlalu cepat. Ini mekanisme keamanan. Tapi di dapur modern, kita telah menghancurkan mekanisme itu. Ketika Anda memasak kentang sampai lunak atau merebus jagung sampai hancur, Anda mendahului pencernaan makanan di panci. Panas telah menghancurkan kandang serat. Ketika Anda memakannya, tidak ada lagi yang menghalangi longsor. Ia masuk langsung ke darah seperti tsunami. Itulah mengapa wortel mentah adalah sekutu Anda, tapi wortel yang sangat matang adalah musuh Anda. Kesalahan fatal orang usia di atas 50 tahun adalah menganggap kata sayuran sebagai izin bebas. Anda percaya bahwa selama itu salad, Anda dibebaskan dari hukum metabolisme. Tapi ingat, cadangan insulin Anda bukan lagi seperti usia 20-an. Ia penuh. Setiap gram pati tambahan, meskipun dari sayuran, akan meluap, mengoksidasi pembuluh darah Anda, merusak ginjal, dan mengaburkan penglihatan Anda. Memahami ini membebaskan. Glukosa darah tinggi bukan nasib buruk, itu kimia. Dan ketika kita memahami kimia, kita bisa mengendalikannya. Sekarang, bersiaplah. Kita akan mengidentifikasi dengan nama dan nama keluarga 5 musuh konkret. Saya jamin setelah hari ini, Anda tidak akan pernah melihat salad dengan mata yang sama. Saatnya membuka kartu. Ini daftar hitam, 5 jenis salad berbahaya yang nyaman di meja Anda. Tersenyum di bawah label sehat sambil menusuk pankreas Anda dari belakang. Hidangan nomor 1. Salad buah. Banjir fruktosa.
Saya tahu Anda akan membenci saya karena mengatakan ini. Anda akan bilang, "Dokter, buah adalah hadiah dari Tuhan." Ya, tapi buah hari ini bukan lagi buah 100 tahun lalu. Manusia telah menyilangkannya dan memodifikasinya agar lebih besar, lebih berair, dan jauh lebih manis. Ketika Anda makan mangkuk besar berisi semangka, anggur, mangga, Anda tidak memuat glukosa, Anda memuat bom fruktosa. Fruktosa tidak langsung menaikkan glukosa darah seperti roti. Ia melakukan yang lebih buruk. Ia langsung ke hati. Hati yang kelebihan beban mengubahnya menjadi lemak. Ini jalan tol langsung ke hati berlemak dan resistensi insulin yang dalam. Makan buah telanjang, tanpa protein atau lemak untuk menghambat penyerapannya, adalah undangan untuk mempertahankan diabetes selamanya. Hidangan nomor 2, salad kentang. Bom pati adalah ratu pesta dan juga musuh nomor 1. Saya tahu itu lezat, mengingatkan masa kecil, tapi bagi penderita diabetes, kentang rebus adalah salah satu serangan paling brutal. Ingat gambar kalung mutiara yang baru saya jelaskan. Kentang adalah pati hampir murni, dipadatkan maksimal. Ketika Anda merebusnya, proses yang disebut gelatinisasi terjadi. Pati membengkak, melunak, dan menjadi sangat mudah diserap. Praktis, Anda membawa sendok glukosa padat ke mulut dan jangan tertipu oleh mitos bahwa jika didinginkan, ia membentuk pati resisten. Ya, itu ada, tapi seperti butir pasir menghadapi gurun gula yang Anda konsumsi. Itu tidak cukup untuk menyelamatkan Anda dari kejutan glikemik. Hidangan nomor 3, salad Caesar. Roti goreng yang menyamar. Anda melihat piring dan melihat gunung selada romen hijau dan segar. Anda pikir aman. Salah. Lihat dengan teliti. Apa kubus kecil renyah itu? Crouton. Itu roti putih yang digoreng dalam minyak nabati murah dan inflamasi. Tambahkan saus industri tebal yang syarat kalori kosong dan pengental. Hasilnya, Anda makan setara 3 iris roti putih plus dosis lemak berbahaya. Semuanya disamarkan sempurna di bawah daun hijau. Anda pikir sedang diet, tapi tubuh Anda berjuang melawan beban inflamasi besar. Hidangan nomor 4, salad pasta atau mie, roti basah. Disinilah industri makanan menipu Anda dengan cara paling kurang ajar. Gandum utuh, pasta sayur berwarna. Tidak masalah. Tepung adalah tepung, apapun warnanya, itu masih biji yang dihaluskan sampai menjadi bubuk. Permukaan kontaknya dengan usus sangat besar. Begitu tiba di perut, ia berubah menjadi gula dalam hitungan detik. Piring salad pasta bukan apa-apa selain roti yang direndam air. Apakah Anda percaya dengan menambahkan beberapa kuntum brokoli, ia menjadi sehat? Brokoli luar biasa. Tapi bukan sihir yang bisa menetralkan efek 2 piring tepung olahan yang menghancurkan darah Anda. Jika Anda punya diabetes tipe 2, pasta adalah musuh. Titik. Hidangan nomor 5, coleslaw, salad kubis. Pencuci mulut berbahaya. Ini yang paling menyedihkan. Kubis adalah superfood, agen anti kanker, sekutu diabetes. Dan apa yang kita lakukan dengannya? Kita tenggelamkannya dalam lautan saus putih, tebal, dan manis. Resep tradisional menggunakan jumlah besar gula industri untuk menutupi rasa kuat kubis. Jika Anda membelinya di supermarket atau rantai fast food, ketahuilah bahwa Anda makan pencuci mulut kubis, bukan salad. Kita mengambil sesuatu yang seharusnya menyembuhkan Anda dan mengubahnya menjadi racun metabolik. Ini 5 jebakan mematikan: kentang, pasta, kelebihan buah, roti goreng, dan gula tersembunyi dalam saus. Mengenali musuh adalah langkah pertama untuk memenangkan pertempuran. Tapi jangan putus asa berpikir, lalu apa yang bisa saya makan? Selanjutnya, saya akan berikan alternatifnya. Kita sudah mencabut rumput liar dari piring, tapi tunggu. Perang tidak berhenti di situ. Sekarang saya perlu Anda berdiri dan pergi ke pintu kulkas. Di sana,
berbaris dalam botol plastik berwarna cerah adalah pembunuh kimia sejati, bertanggung jawab atas api peradangan kronis yang membakar tubuh Anda, saus dan minyak nabati industri. Mari bicara tentang kebohongan besar tahun 1980-an dan 1990-an. Kita telah dicuci otak dengan ide bahwa lemak adalah musuh. Jika Anda ingin hati sehat dan mengendalikan diabetes, makan rendah lemak. Dan Anda dengan itikad baik telah mengisi kulkas dengan botol berlabel hijau yang menjanjikan kesehatan. Hari ini, saya ungkap rahasia kotor industri makanan. Lemak adalah rasa. Ketika menghilangkan lemak alami untuk memasang label low fat yang mengkilap, saus itu rasanya seperti kardus yang dihancurkan. Dan apa yang mereka lakukan agar Anda bisa menelan produk itu? Mereka tambahkan gula, sirup jagung tinggi fruktosa, pengental buatan, dan aroma kimia. Ironi kejam, Anda mencoba makan selada untuk menurunkan glukosa darah, tapi Anda mandikannya dalam sirup syarat gula cair, dan karena bentuk cair, ia masuk ke darah lebih cepat daripada permen. Tapi penjahat kedua lebih berbahaya, minyak nabati industri. Ambil botol saus murah apapun, baca bahan-bahannya. Nama pertama selalu minyak kedelai, minyak jagung, minyak canola, minyak bunga matahari. Ini bukan minyak yang ditekan dingin dari buah seperti zaitun atau alpukat. Ini minyak biji yang diekstrak pada suhu sangat tinggi dan dengan pelarut petrokimia. Ini bom inflamasi sejati. Mengapa ini hukuman mati bagi penderita diabetes? Dengarkan gambar ini dengan baik. Sel Anda dibungkus membran, semacam kulit dari lemak. Jika Anda konsumsi lemak baik, zaitun, alpukat, kulit itu lembut dan fleksibel. Pintu terbuka dengan mudah, tapi ketika Anda konsumsi minyak industri yang teroksidasi, membran sel menjadi kaku seperti plastik. Peradangan menyerang semuanya. Seperti seseorang menuang lem ke gembok rumah Anda. Insulin dengan kunci di tangan tetap di luar berteriak dan mengetuk. Tapi kunci tidak berputar, pintu tidak terbuka, gula tetap di luar. Itu tepat resistensi insulin. Setiap kali Anda makan salad yang dimandikan minyak kedelai murah, Anda tambahkan lapisan lem lain ke gembok. Anda bangun sel rusak dan beri makan api diabetes. Dan jangan tertipu oleh frasa iklan kurang ajar, seperti dibuat dengan minyak zaitun. Balik botolnya. Anda akan lihat kebenaran brutal. 5% minyak zaitun, 95% minyak canola murah. Ini penipuan hebat, jadi Anda terpojok. Di satu sisi, saus light penuh gula. Di sisi lain, saus creamy penuh minyak kotor. Di mana jalan keluar? Apakah kita ditakdirkan mengunyah sayuran mentah dan hambar seperti sapi di padang rumput? Tidak. Solusinya kembali ke asal, kembali ke cara makan kakek nenek kita sebelum pabrik kimia ini ada. Di bagian selanjutnya, saya akan berikan kunci raja. Kita sudah mencabut rumput liar, tapi saya tidak ingin Anda menghadapi piring kosong dan sedih. Saya ingin piring Anda penuh kehidupan, lezat, dan punya kekuatan penyembuhan nyata. Ingat, makanan adalah informasi yang berkomunikasi dengan gen Anda, dan hari ini saya berikan kode benar untuk memprogram ulang kesehatan Anda. Ambil kertas dan pensil karena kita akan redesain makan malam Anda sekarang dengan 5 salad kuat. Hidangan nomor 1, salad Mediterania asli. Pengganti salad pasta, buang versi Amerikanisasi penuh mie. Kita kembali ke asli Yunani. Basisnya mentimun, menghidrasi, paprika hijau, keju feta berkualitas baik, dan terutama zaitun hitam yang benar-benar difermentasi. Zaitun ini probiotik alami untuk usus. Kombinasi renyah sayuran dengan lemak keju memperlambat pencernaan. Hidangan ini buktikan bahwa makan untuk menyembuhkan bukan berarti menderita. Ini lezat, renyah, dan nyata. Hidangan nomor 2, salad penjaga hati. Pengganti selada hambar, lupakan selada iceberg.
Itu hanya air beku tanpa nilai. Saya ingin Anda cari daun hijau gelap dan pahit. Arugula, selada air, bayam baby. Mengapa rasa pahit? Karena di alam, kepahitan adalah saklar hati. Ketika lidah mendeteksi kepahitan, ia kirim sinyal mendesak agar kandung empedu lepaskan empedu dan hati mulai detoksifikasi. Dan rahasianya di saus, minyak zaitun extra virgin. Ini bukan minyak masak, ini jus buah syarat polifenol yang melembutkan arteri. Piring daun pahit yang disiram baik dengan cairan emas ini adalah perisai untuk organ dalam Anda. Hidangan nomor 3, salad. Penipuan sempurna. Pengganti salad kentang. Ini hidangan favorit saya. Kita akan tipu otak Anda. Rahasianya kembang kol, tapi jangan rebus sampai hancur. Kukus sampai empuk tapi renyah, seperti kentang rebus. Campur dengan telur rebus cincang, seledri dan mustard. Dan alih-alih mayones industri toksik, gunakan yogurt Yunani atau mayones dibuat dengan minyak alpukat. Saat memakannya, lidah Anda rasakan creaminess familiar dari salad kentang, tapi darah Anda tetap tenang total. Anda makan sayuran anti kanker yang menyamar sebagai makanan nyaman. Ini kejahatan sempurna, kenikmatan tanpa rasa bersalah. Hidangan nomor 4, salad. Pengisi perut. Pengganti salad buah. Ini satu-satunya buah yang bisa Anda makan tanpa takut. Alpukat. Campur potongan alpukat kreami dengan tomat matang, bawang merah, dan daun ketumbar berlimpah. Mengapa? Karena lemak alpukat kirim sinyal saya sudah kenyang langsung ke otak, memadamkan hormon lapar selama berjam-jam. Jika Anda makan hidangan ini di malam hari, Anda tidur nyenyak sampai pagi tanpa bangun mencari biskuit tengah malam. Dan yang terbaik, dampaknya pada insulin 0. Hidangan nomor 5, baju besi biologis. Senjata rahasia. Ini bukan salah tepat, tapi manuver hebat. Vinaigrette cuka sari apel. Ilmu pengetahuan telah bukti bahwa asam asetat dari cuka sari apel bisa kurangi lonjakan glukosa makanan hingga 30%. Jangan gunakan cuka balsamico. Gunakan cuka sari apel organik campur dengan minyak zaitun. Saat makan salad ini, pertama Anda pasang baju besi anti peluru di perut sebelum makanan lain masuk. Ini 5 alat di tangan Anda. 1. Sayuran pahit untuk detoks hati. 2. Alpukat untuk blokir lapar. 3. Mediterania untuk kenikmatan makan. 4. Kembang kol untuk tipu otak. 5. Cuka sari apel untuk kendali metabolisme. Jika Anda ganti-ganti 5 hidangan ini di malam hari, saya komitmen dengan Anda. Dalam beberapa minggu, angka glukometer akan berubah dramatis. Tapi tahu saja tidak cukup, harus bertindak. Jangan pergi kemana-mana. Di bagian akhir yang menyusul, saya akan berikan rencana aksi cepat agar Anda keluar dari video ini dan mulai segera penaklukan kesehatan Anda. Teman-teman sayang, kita telah menempuh jalan panjang bersama untuk mengungkap kebenaran. Kita telah hancurkan mitos yang berakar puluhan tahun dan pelajari pelajaran berharga. Tidak semuanya yang berkilau adalah emas, dan tidak semuanya yang hijau adalah sekutu Anda. Saya tahu mungkin saat ini Anda rasakan penyesalan. Ingat salad kentang itu, botol bumbu manis yang Anda percayai sepenuhnya. Tapi saya minta sesuatu dari hati terdalam. Berhenti salahkan diri sendiri. Jangan merasa bersalah atas masa lalu. Anda tidak bersalah berjuang dalam kegelapan tanpa senjata. Satu-satunya yang penting adalah apa yang akan Anda lakukan mulai saat ini, ketika Anda sudah punya obor pengetahuan untuk menerangi jalan. Ukirlah pesan ini. Diabetes tipe 2 bukan rantai seumur hidup, bukan hukuman ilahi. Dalam sebagian besar kasus, itu hanya ketidakseimbangan biokimia dan kita punya semua kekuatan untuk memperbaikinya. Kunci untuk merebut kembali kebebasan bukan berpuasa sampai menderita, tapi makan dengan strategi pintar dan tepat. Ringkasan percakapan kita hari ini terkondensasi dalam kebenaran sederhana.
Jangan takut lemak yang datang dari ibu alam. Hormati, tapi waspadalah pati olahan dan anggap botol gula tersembunyi industri sebagai musuh nomor 1. Rencana pertempuran Anda mulai saat Anda masuk ke supermarket berikutnya. Saya ingin Anda lakukan latihan kesadaran sangat serius. Ketika melewati rak bumbu salad, jebakan berwarna dengan label yang janjikan kebahagiaan palsu, teruslah berjalan. Jangan berhenti. Jangan biarkan kata rendah lemak tipu Anda. Pergi langsung ke bagian minyak dan investasikan botol minyak zaitun, extra virgin terbaik yang dompet Anda izinkan. Itu akan jadi standar emas baru untuk kesehatan Anda. Dan ketika melewati zona sayuran, lihat kentang dan pasta dengan mata ahli biologi. Lihat mereka apa adanya. Blok energi yang dipadatkan rapat yang tubuh Anda tidak bisa tangani lagi. Sebagai gantinya, isi keranjang dengan kehidupan, daun hijau, alpukat, kembang kol, dan segala yang tumbuh di atas tanah. Ingat ini dengan jelas. Setiap kali Anda duduk di meja, Anda menghadapi persimpangan takdir. Anda punya hak memilih memberi makan penyakit atau memberi makan kesehatan. Setiap suap salad penyembuh yang kita bahas adalah surat cinta yang Anda kirim ke diri sendiri, ke arteri yang mengeras, ke mata yang mengabur, dan ke ginjal yang kelebihan beban. Kekuatan untuk ubah takdir biologis Anda bukan di apotek, tapi di talenan dapur Anda. Bertindak sekarang. Coba selama seminggu, hanya seminggu, ganti sepenuhnya salad toksik dengan 5 opsi penyembuh yang saya berikan. Buang minyak biji dan jadi teman minyak zaitun. Lalu, amati keajaiban. Amati bagaimana perut Anda mengempis, bagaimana pencernaan jadi lembut lagi. Dan yang terpenting, bagaimana angka glukometer mulai menurun, menyerah, dan stabil. Tubuh Anda adalah mesin ajaib yang merindukan penyembuhan diri. Cukup Anda berhenti beri rintangan dan beri alat benar. Jika video ini nyalakan di Anda percikan harapan, meski minimal, maka misi saya hari ini tercapai. Jangan simpan pengetahuan ini untuk diri sendiri. Bagikan segera dengan teman, saudara, atau pasangan yang juga berjuang dalam kegelapan glukosa darah. Bersama kita bangun komunitas yang tidak hanya menua, tapi menua dengan kekuatan, kejernihan mental, dan kebebasan. Ingat, kesehatan alami bukan tren, itu kembali ke asal. Ambil kendali dapur Anda hari ini untuk nikmati hidup besok. Jika Anda komitmen lakukan perubahan ini, turun ke komentar dan tulis satu kata untuk tegaskan keputusan Anda. Kendali. Sampai jumpa dan saya doakan banyak kesehatan. Ya.